Hai, halo, kembali lagi sama aku Nabila Dwi Pratiwi. Kali ini kita akan membahas chapter review mengenai model-model evaluasi yang dapat digunakan dalam evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sejak lama. Pada masa Yunani, evaluasi telah dilakukan walaupun masih dalam bentuk yang sederhana dan kurang profesional. Para ahli evaluasi tersebut kemudian mengemukakan berbagai macam model evaluasi. Setiap model evaluasi memiliki karakteristiknya masing-masing, berkenaan dengan konsep dasar, metode, serta fokus evaluasi. Khusus dalam bidang bimbingan dan konseling, model-model evaluasi yang sering digunakan untuk mengevaluasi program bimbingan dan konseling adalah model goal attainment yang dikembangkan oleh Tyler dan juga model evaluasi formatif dan sumatif yang dikembangkan oleh Scriven. Yang pertama adalah model evaluasi goal attainment. Tyler adalah seorang yang dianggap bapak evaluasi karena pada tahun 1950 telah memberikan sumbangannya dalam memberikan definisi pada evaluasi. Tyler dalam Breaking Hove memandang evaluasi sebagai bagian proses penentuan arah mengaktualisasikan tujuan pendidikan. Model evaluasi goal attainment merupakan pendekatan yang berfokus pada pencapaian tujuan program. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah dirancang sebelumnya dapat dicapai setelah program bimbingan dan konseling dilaksanakan. Dalam praktiknya, model ini dimulai dengan merumuskan tujuan secara spesifik, kemudian mengumpulkan data terkait hasil pelaksanaan dan membandingkannya dengan tujuan tersebut. Misalnya, setelah suatu layanan ini diberikan, siswa lebih paham cara mengelola emosi. Nah, pas evaluasi, kita bandingkan hasil akhirnya dengan tujuan tersebut. Jadi, intinya, goal attainment itu fokus pada apakah tujuan program tercapai atau tidak. Selanjutnya, model evaluasi formatif dan sumatif yang dikemukakan oleh Scriven yang memberikan definisi berbeda mengenai evaluasi. Scriven mendefinisikan evaluasi sebagai proses mengumpulkan dan mengkombinasikan data performance dengan seperangkat tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi formatif dan sumatif merupakan dua pendekatan evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pelaksanaan program. Tujuannya adalah memberikan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan program secara langsung. Jadi misalnya di tengah jalan pelaksanaan layanan ternyata ada siswa yang kurang paham. Nah, dari situ kita bisa ubah pendekatan sebelumnya layanan tersebut sebelum layanan tersebut selesai. Evaluasi ini sangat berguna bagi guru BK ataupun konselor agar bisa melakukan penyesuaian secara cepat. Lalu ada juga evaluasi formatif dari beragam bentuk. Yang pertama adalah dari review ahli, yakni evaluasi di mana ahli ini yang mengkaji ulang program layanan dengan atau tanpa kehadiran evaluator. Ahli ini bisa ahli materi, ahli teknis, perancang, ataupun instruktur. Yang kedua, evaluasi orang per orang, yaitu wawancara yang dilakukan secara perorangan oleh evaluator terhadap beberapa siswa, di mana secara satu persatu siswa diminta untuk memberikan komentarnya. Yang ketiga, evaluasi kelompok kecil, yaitu evaluasi di mana evaluator akan menguji cobakan suatu program layanan pada suatu kelompok siswa dan mencatat performance dan komentar-komentarnya. Yang terakhir, uji lapangan, yaitu evaluasi di mana evaluator akan mengobservasi program layanan yang diuji cobakan kepada sekelompok siswa tertentu dalam suatu situasi nyata. Dan yang terakhir adalah
evaluasi sumatif yang dilakukan setelah program selesai. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas program secara keseluruhan. Biasanya evaluasi ini digunakan untuk membuat keputusan apakah program tersebut akan dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan. Contohnya adalah evaluasi akhir semester atau asesmen hasil belajar setelah suatu layanan diberikan. Kedua evaluasi ini saling melengkapi, baik formatif maupun sumatif. Formatif mendorong perbaikan keberlanjutan, sedangkan sumatif memberikan gambaran besar efektivitas layanan secara menyeluruh. Sekian penjelasan model-model evaluasi dari program bimbingan dan konseling. Mungkin jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye.